Car Collecting Day. Yes, hari ini kita akan ambil Honda Prelude generasi terbaru ditemani oleh Honda Prelude Gen 3 saya ini. Karena sekarang ini acaranya istimewa, serah terima 20 unit pertama Honda Prelude. Dan kebetulan ada Prelude dari berbagai generasi dan Honda pinjam mobil saya buat dipamerin di Volt Museum. Ini museum otomotif keren banget di daerah Cipete. Tapi di video kali ini kita bukan hanya serah terima, kita akan setelah serah terima kita akan bawa mobilnya ke garasi kita di PIK 2 buat kita lihat detailnya, dan mungkin aja kalau sempat kita akan coba first drive mobil itu. Nah, karena ini acara spesial, jadi nggak cuma serah terima, ada sejumlah rangkaian acara, kita ikutin yuk semuanya. Nah, ini jadi seluruh konsumen yang mendapatkan batch pertama ini diundang ke sini. Dan sebelum kita serah terima mobilnya, itu kita diajak jalan-jalan ngelihat koleksi Honda yang ada di Volt Museum ini. Volt Museum ini tadinya isinya mobilnya macam-macam, tapi untuk acara ini diubah semua isinya menjadi Honda dari beragam tipe dan beragam generasi selama beberapa hari ke depan. Jadi kita lihat ada Honda City Cabrio-nya Om Gofar Hilman, ada Honda Estilo, dan di bawah juga ada generasi-generasi Prelude yang tadi udah kita lihat. Dan konsumen-konsumen Prelude baru ini diajak buat seperti mengikuti mesin waktu gitu, melihat mobil-mobil ikonik dari Honda. Ternyata di dalamnya ada jaket. Nanti buat sesi foto kita pakai dulu jaket. Wah, dapat jam, keren banget. Wah, ini Citizen yang Honda. Jarang banget dilihat. Nanti kita unboxing ya. Keren banget. Oke, sekarang kita diajak untuk menyaksikan unveiling-nya. Sekaligus ngeliat unit yang kita punya. Saya juga belum pernah ngeliat unit saya. Oke, udah kelar serah terimanya. Dan ini unit saya. Warna putih, ternyata bukan putih yang paling banyak dipesan. Yang paling banyak dipesan itu ternyata warna merah. Dan tapi saya emang sengaja pilih putih karena nggak tahu, saya suka di Prelude ini putih. Pertama Type R juga udah warna merah, dan kedua Prelude saya yang Gen 3 kan warna putih juga, jadi kayaknya pas gitu putih sama putih. Udah nggak sabar rasanya. Tapi mungkin kalau di sini kan rame banget ya. Jadi gimana kalau misalnya kita bawa pulang dulu, besok saya akan bawa ke garasi di PIK 2, kita akan unboxing di sana. Let's go. Tapi ternyata sebelum kita ke PIK, ada sejumlah hal yang bisa kita keletekin dulu di sini. Pertama ininya. Di sini buat pelindung pintu, ini juga nggak perlu, nanti kita buka. Terus, wah, ini kita buka-buka dulu aja nih. Nah, jadi udah yang bagian-bagian luar kita udah cabut. Oh iya, ini belum. Oke, kita langsung ke garasi PIK. Nanti di situ lebih enak. Saya bisa unboxing semuanya.
apa aja yang kita dapat. Ternyata ini bukan cuma mobil juga, tapi ada sejumlah layanan yang baru ini di Honda, termasuk Honda Connect. Nanti saya jelasin semua kita dapat apa aja, tapi luar biasa ini handovernya ya, sangat sangat eksklusif. Dan kita dapat kayak Type R, kita dapat box juga, isinya ada jaket ini, dan ada satu lagi, ada isinya 1 jam. Jamnya ini jam yang sangat spesial dan vibe-nya tuh sama dengan mobilnya. Sekalian saya akan bawa boxnya, saya akan liatin di PIK. Let's go, kita jalan ke PIK. Akhirnya kita udah sampai di garasi kita di Distrik Otomotif PIK 2. Jadi udah seharian dipakai ini mobil. Nice rasanya. Tapi kita lihat dulu apa yang dikasih sama Honda pada saat kita serah terima. Nah, ini ada di bagasi. Senang banget ya lihat Hondanya itu bukan lagi pakai logo tapi pakai tulisan gitu. Beda aja gitu nuansanya. Dan kalau nggak salah ini Honda kedua yang seperti ini setelah satu Honda lain, saya lupa Honda Pilot apa Honda Passport gitu ya di Amerika. Tapi ini Prelude udah nggak pakai logo lagi. Nah, ini dari Honda Bandung Center, Honda IBRM. Ini dikasih bantal. Ini nggak ke semua ini nggak ke semua customer, mungkin yang dari Honda Bandung Center aja. Terus abis itu kita ada dapat apa nih? Dari Honda IBRM juga, dari Honda Bandung Center. Ada tas, pouch gitu kali. Ini ada tas juga. Ada mug. Berisi kata-katanya Soichiro Honda. Success represents 1% of your work which results from 99% of failure. Jadi keberhasilan itu cuma 1% aja yang dari usaha kita, karena 99%-nya biasanya kegagalan. Nice quote. Ada payung. Sepertinya juga dari Honda Bandung Center kelihatannya. Kemudian ada apa ini? Alat pemadam api. Nah, ini alat pemadam api diletakkan di bungkusan seperti ini. Nanti ada tempatnya mestinya di depan supaya lebih mudah dijangkau. Kemudian nah ini semua perlengkapan mobilnya. Ini masih terseal ya, jadi masih diseal semuanya. Ada panduan berkendara dalam bahasa Indonesia. Ada buku garansi dan perawatan juga dalam bahasa Indonesia. Ada buku manual, tapi kayaknya nih buku manualnya kita mesti lihat nih bahasa Indonesia apa enggak. Oh, bahasa Indonesia tuh, pedoman pemilik. Jadi udah dibuat bahasa Indonesia semua. Ada emergency kit, segitiga pengaman, dan ada satu lagi. Ini yang istimewa. Jadi untuk 20 pembeli pertama Prelude dari HPM itu dapat jam spesial. Jamnya itu adalah Citizen X Honda. Namanya panjang deh. Citizen X Honda Ana Digitem. Jadi dia ada analog, ada digital, ada pengukur temperaturnya juga. Dan konon itu sangat limited. Jadi kolaborasi untuk Honda Prelude juga, jadi retro jamnya itu. Analog dialnya itu seperti speedometer dan tachometer zaman dulu. Dan bentuknya keren banget. Walaupun itu jam bukan jam yang premium, bukan jam yang mahal ya. Dan itu quartz, jadi pakai baterai. Tapi sangat terbatas. Konon katanya cuma 300 unit di dunia. Dan fun fact-nya juga, sebelum saya terima mobil ini, saya nggak tahu sama sekali bakal dapat jam itu. Tapi saya udah tahu tentang jam itu dari beberapa bulan lalu. Saya sempat nyari di marketplace Indonesia, nggak ketemu. Di luar negeri bilangnya udah sold out. Nggak ngerti gimana caranya Honda Indonesia bisa dapat 20 unit jam tersebut. Dan jam itu walaupun lebih murah dari mobilnya, tapi lebih rare daripada mobilnya. Nah, sekarang sekilas kita lihat mesinnya. Jadi Honda Prelude itu ya seperti saya udah bikin di video sebelumnya. Dia pakai mesin 2000 cc 4 silinder hybrid.
Tapi agak berbeda dari seluruh hybrid Honda lain yang sudah dipasarkan. Dia menggunakan satu software yang itu seperti simulasi gearbox. Sebenarnya dia nggak ada gearboxnya, dia ECVT yang itu sebenarnya juga bukan gearbox karena sebagian besar tenaga itu datang dari motor listriknya. Motor listriknya lebih bertenaga daripada mesinnya. Jadi itu seperti simulasi. Mungkin kalau kita tahu Hyundai Ioniq 5N gitu ya, simulasi seperti itu, simulasi gearbox 8 speed. Tapi karena mobil ini punya mesin konvensional, ketika sistem itu kita aktifkan di mode S+, mesinnya juga menyala, jadi nggak perlu suara palsu. Suaranya benar-benar suara dari mesinnya, dan simulasi RPM-nya tuh benar-benar terasa seperti natural gitu. Seakan-akan mobil ini benar-benar pakai gearbox 8 speed, yang mana sebenarnya nggak ada. Tenaganya lumayan, 200 HP, torsinya 315 Nm. Nanti mungkin setelah in rain kita akan coba akselerasi maksimalnya. Dan satu lagi, mesin ini sangat hemat. Kemarin pada saat saya bawa pulang dari tempat acara, itu bisa 29,5 km per liter. Ya emang agak lancar sih. Tapi di berbagai kondisi jalan gitu ya, ketika lalu lintasnya tuh bukan yang macet-macet banget gitu ya, normal-normal, gampang banget mobil ini berkonsumsi BBM itu di atas 20 km per liter. Dan yang saya rasain juga tenaganya juga cukup positif. Sama satu lagi, penggerak ini sangat halus. Karena memang sebagian besar tenaga itu disuplai oleh motor listriknya. Jadi rasanya seperti electric car. Tapi ketika mesinnya menyala ada raungan mesin Honda yang menambah keasikan berkendara. Nah ini saya pilih warna putih, putih mutiara. Saya pikir ini bakal jadi warna yang paling banyak, warna yang paling pasaran. Ternyata enggak, yang paling banyak justru orang memilih merah. Kenapa saya pilih putih? Karena nggak tahu, suka aja ya. Kalau merah itu kayaknya mesinnya masih kurang bertenaga gitu untuk mendapatkan warna merah. Kalau Type R, yes, merah menyala gitu. Kalau ini kayaknya putih lebih pas dan nggak terlalu yang agresif. Sama satu lagi, Prelude saya kan yang Gen 3 itu putih juga. Jadi kita punya dua Prelude warna putih. Nah, ini sayangnya ya, kaca film udah dikasih langsung sama Honda. Saya lupa pesen untuk tidak pakai kaca film karena saya rencananya akan pakai kaca film yang saya udah percaya dari dulu sampai sekarang, yaitu Solar Guard. Tapi nggak apa-apa, ini kaca film belum lama dipakai, nanti kita copot aja, kita ganti Solar Guard yang dia bisa lebih terang tapi penolakan panasnya itu lebih bagus gitu. Nah ini kaca belakangnya lebar sekali, ada lampu remnya itu ada di atas dan tidak ada wiper. Nah ini saya harus rasain nanti, kita kira-kira nanti kalau ketemu hujan, ketemu kotoran, nggak ada wiper ini seperti apa. Nah kita buka lagi bagasinya. Ini lega banget bagasinya untuk sebuah mobil coupe ya. Dan kalau kita lihat di bawahnya sini ada apa ya? Sebenarnya itu saya udah nge-review mobil ini, tapi nggak tahu, selalu excited lagi kalau misalnya baru serah terima. Oh nggak ada apa-apa. Oke, nih bangku belakang juga bisa dilipat. Sebenarnya bangku belakang ini bangku belakang yang mungkin hanya berguna untuk aura ya. Farel aja udah nggak muat di belakang, tapi nggak apa-apa, nice to have. Ada seat beltnya juga di belakang. Tapi kalaupun ini mau di delete atau nggak dipakai, kayaknya nggak masalah karena Prelude ini akan sebagian besar 2 orang aja yang pakai maksimal. Lampu memanjang dari kanan sampai ke kiri. Ini ada footage-nya kemarin kan pas lagi pulang dari acara, keren gitu. Secara tampilan menurut saya mobil ini tuh cakep. Honda 2 pintu tuh jarang yang fail. Tapi memang profil bannya ini kayak apa ya? Kayak agak mendonat gitu ya. Jadi kayak mestinya dilebarin dikit deh bannya, atau velgnya dikecilin dikit gitu biar nggak kayak ke stretch gitu bannya. Dan dia masih agak tinggi ya. Sebenarnya pengen diceperin. Pakai ban yang mungkin lebih keluar, velg yang lebih keluar, ban yang mungkin lebih lebar sedikit. Cuman masalahnya kan ini mobil dia pakai suspensi adaptif yang dia bisa diatur kekerasannya. Nanti coba saya lihat kalau ada lowering kitnya yang mungkin pernya aja gitu ya. Jadi kita tetap bisa atur keras lembutnya, mungkin bisa karena ini mobil udah cakep, tapi kayaknya masih bisa dipercakep lagi stance-nya semua kalau dipilih pelek yang mungkin warnanya nggak terlalu hitam.
yang warnanya lebih bagus, lebih keluar sedikit, lebih ceper sedikit, kayaknya cakep ya, tapi nanti deh. Belum tahu juga mobil ini akan dimodifikasi apa enggak, tapi dari bentuknya tuh kayak mengundang gitu untuk dimodifikasi. Yang saya mau pesen juga ininya. Spoiler belakang, kemarin tuh di Evans Motor itu mereka jual Prelude itu udah pakai optional original accessories, itu pakai wing belakang. Ini ada nih kayak gini gambarnya. Gimana menurut Anda? Kayaknya cakep nggak kalau dikasih itu? Jadi biar nggak terlalu kosong. Tapi ternyata pas saya lihat di jalan, pas lagi di jalan, sebenarnya cakep juga ini kupenya, nggak pakai spoiler yang agresif, tapi emang kalau pakai spoiler jadi lebih sporty gitu kayaknya. Nah sekarang kita masuk ke dalamnya yuk. Oke, kursi bukan elektrik ya, jadi harus manual semuanya. Setir udah tilt dan teleskopik, tapi memang harus diakui bentuk setirnya, instrumennya, MID-nya, bahkan sampai kisi AC-nya tuh mengingatkan kita ke Civic. Ya ini mirip banget Civic ya, mungkin karena basisnya juga Civic, bahkan kaki-kaki mobil ini juga dari Civic Type R. Tapi ya kabin Civic menyenangkan, enak buat dilihat, kualitasnya bagus, terus duduknya ergonomis, dan ini dia setirnya udah flat ya, jadi lebih sporty. Yang beda ini transmisinya, dia pakai pencet-pencetan gini. Sebenarnya nggak terlalu suka sih dengan model kayak gini. Mundurnya sih enak, tapi yang lainnya tuh dipencet-pencet dan kayaknya kita harus hindari kuku deh. Kalau kena kuku mungkin bisa gampang baret. Nah ini dia tombol S Plus yang kalau kita pencet dia langsung ada RPM-nya di situ. Jarang-jarang loh mobil hybrid ada RPM-nya dan ada pedal shift-nya juga buat kita pengendaraan yang sporty. Satu lagi, terima kasih ke Honda. Kemarin mobilnya pas serah terima diisi full bensinnya. Wah, jadi sampai sekarang nggak perlu ngisi lagi. Dan dari kemarin saya bawa ini mobil, ini konsumsi bahan bakarnya berapa ya, kita lihat ya. Rata-rata itu di 22 km per liter rata-ratanya. Padahal kemarin udah lewat kemacetan yang lumayan. Jadi habis sampai rumah malam, besok pagi sempat jalan sama istri dan itu kemacetan yang luar biasa weekend di Jakarta. Nah ini ada logo Prelude di sini yang membedakan dari situasi suasana Civic. Ini warnanya terang. Saya agak khawatir gampang kotor apa enggak ya. Moga-moga sih nggak gampang kotor, ataupun kalau kotor juga gampang dibersihin. Joknya ini suportif sekali, dan seperti yang saya bilang di video review, jok kanan dan jok kiri itu beda. Jadi ini nih bagian penyangga badan ini lebih besar kalau di bagian driver dan sedikit lebih sempit gitu, sedangkan di penumpang itu lebih lega. Segitu perhatian ke detailnya, attention to detailnya luar biasa nih Prelude. Rasanya enak ini, kayaknya buat harian ya, mungkin bukan buat kebut-kebutan. Tapi tenaganya juga mestinya sih kencang lah, 200 HP itu bukan tenaga yang kecil juga. Sini ada laci kecil. Nah ini mobil pertama, ini kayaknya harus simpen aja terus, bukti bahwa ini adalah Prelude pertama dari HPM yang meluncur di Indonesia. Nah satu lagi, ternyata Honda Prelude udah memiliki layanan Honda Connect. Jadi Honda Connect itu kita di handphone kita bisa connect ke mobilnya. Jadi kita bisa tahu status dari mobilnya, status bahan bakar, range tersisanya berapa, pintu udah dikunci apa belum. Bahkan kita bisa menyalakan AC dari jauh, nggak usah dalam jangkauan remote ya, karena itu tinggal tergantung internet aja. Dan kita juga bisa menyalakan lampu, menghidupkan klakson kalau misalnya dibutuhkan, karena mobil ini juga sudah punya sambungan internet. Dan katanya sih sambungan internetnya itu subscription-nya udah digratiskan, nggak tahu. Minimal untuk setahun ke depan udah gratis, tapi selama kita servis di bengkel resmi mestinya sih itu akan bisa terjaga terus ya. Nggak tahu nanti setelah tahun pertama akan ada biaya apa nggak, tapi biaya kuotanya mestinya nggak gede. Dan karena dia udah ada internet dan dia sudah integrated dengan Google, jadi kayak Google Maps seperti ini dia sudah standar. Jadi sudah bisa kita langsung maps yang membaca kemacetan di jalan. Ini kenapa belum bisa nih? Coba misalnya kita, internetnya dia lagi ngedownload dulu ya, karena ini baru banget saya pakai. Tapi intinya dia ada Google Maps yang sudah bisa membaca kemacetan karena sudah memiliki
sambungan internet. Bahkan dia AI-nya Google juga bisa diakses dari sini. Dan dia juga sudah Android Auto, Apple CarPlay, semua udah ada. Nah, dia bisa Play Store tuh langsung dari sini. Jadi nggak perlu kita sambungkan ke internet lagi, dia udah ada internet. Google Assistant juga udah integrated di sini semua. Mode berkendara, ini ada comfort, ada GT, ada sport, dan ada individual. Dan kalau individual ini juga bisa di style macam-macamnya tuh. Wow, kita bisa style dari mulai powertrain, steering, suspension, engine sound, adaptive cruise controlnya kehalusannya seperti apa, sampai gauge-nya, model instrumennya seperti apa. Dia juga udah pakai ADAS, jadi ada adaptive cruise control, ada lane keep assist. Nanti kita coba seperti apa. Oh iya, satu lagi, kayaknya ini satu dari sedikit produk Honda atau mungkin satu-satu produk Honda yang dia pakai audio premium dari Bose. Jadi kemarin dicoba juga suaranya juga bagus. Sebenarnya ini bukan review ya, karena untuk bisa mereview detail mobil ini, performanya, konsumsi bahan bakar yang akuratnya, kelebihannya, kelemahannya itu saya harus lebih panjang lagi, nggak bisa cuman sekilas. Tapi minimal di video awal ini saya akan informasikan ke Anda first impression yang saya rasakan ketika pertama kali mengendarai mobil ini. Karena memang pada saat mobil ini diambil itu adalah pertama kalinya saya akan coba nyetir. Pada saat saya review itu belum pernah nyetir sama sekali sampai akhirnya serah terima. Nah, begitu saya keluar, saya rasain gitu ya. Yang pertama kerasa itu kehalusan dari drivetrain-nya. Karena memang drivetrain-nya seperti saya bilang tadi, sebagian besar power itu datang dari motor listriknya. Jadi walaupun ketika kita gas agak dalam mesin itu menyala, tapi nggak kerasa sama sekali getarannya karena dia hanya bersifat sebagai series hybrid. Mesinnya hanya nge-charge si motor listriknya. Jadi halus banget. Dan untuk bantingan suspensinya ini definitely lebih nyaman dibandingkan Type R, walaupun kaki-kakinya itu dari Type R. Mungkin spring rate-nya dibuat lebih empuk mungkin aja ya, tapi yang jelas terasa lebih seperti mobil normal lah. Nah, ada speed bump juga terasa biasa aja. Kemudian posisi nyetirnya enak, dan walaupun bentuknya coupe ya, melandai, tapi visibilitas belakang tuh luas di kacanya. Nah, sayangnya sekarang belum hujan. Cuman kemarin pas hujan, ya saya ngerasa rasanya kalau misalnya ada wiper belakang itu akan jauh lebih enak buat visibilitasnya. Nah, sekarang lagi di lampu merah, coba kita masukin ke sport mode ya. Oh, dia langsung berubah jadi merah ininya, instrumennya. Coba kita rasakan lajunya seperti apa. Oh, lumayan kuat. Ada suara kayak perpindahan gigi. Tapi penyaluran tenaganya tuh halus. Tapi dia ada ngeng, dan mesinnya bener-bener menyala gitu. Jadi bukan cuman suara palsu. Aduh, tapi akhirnya seneng banget bisa ngerasain prelude baru. Walaupun ya memang kalau dari sejarahnya mobil ini pertama kali dibikin itu bukan sebagai prelude ya, sebagai mobil sport Honda di era elektrifikasi. Tapi ternyata setelah jadi, engineer-nya dan orang Honda memutuskan kayaknya ini mobil karakternya prelude sekali, stylish, inovatif, fun to drive gitu. Dan ya mobil ini memang punya semua hal yang dimiliki prelude sebelumnya. Dia front wheel drive, dia coupe, melandai, belakangnya seperti di generasi keempat ya. Generasi keempat itu nafas desainnya tuh nggak jauh dari mobil ini. Kemudian Type R itu off the table, tidak akan dibuat oleh Honda. Tadinya sempat ada rumor, tapi memang prelude dalam sejarahnya tidak pernah ada varian Type R.
Tapi memang Prelude juga dari dulu tidak pernah menjadi mobil yang irit bahan bakar sampai sekarang dengan mesin hybrid. Tapi dari dulu saya kalau ngelihat Prelude tuh selalu, aduh, andaikan ada di Indonesia, andaikan orang tua saya beli waktu itu, aduh pasti seru banget naik Prelude. Tapi alhamdulillah sekarang justru malah setelah 25 tahun berhenti atau discontinue ya, berhenti produksi, Honda mengeluarkan lagi Prelude dan saya berkesempatan bukan hanya memiliki secara baru tapi juga jadi konsumen pertamanya. Bahkan salah satu jurnalis Indonesia pertama yang melihat mobil ini lahir dalam bentuk konsep. Jadi mobil ini ada sedikit ikatan emosional gitu. Dari mobil ini masih konsep, saya sudah lihat secara langsung. Sampai akhirnya mobilnya dijual di Indonesia dan sekarang saya nyetir ini di depan Anda semua. Mobil ini tuh supply-nya tidak bisa memenuhi permintaan bahkan di dunia. Jadi semua itu ngantri, terjadi upping harga juga. Nah, Honda Indonesia saya respect banget. Mereka membuat sejumlah cara untuk mengurangilah kemungkinan tersebut. Jadi siapapun yang mendaftarkan untuk membeli Prelude harus meregister mobil itu dengan nama itu. Jadi nggak bisa mobilnya itu masih dibiarkan tetap off the road, dan nggak bisa juga mobil itu didaftarkan dengan nama orang lain untuk menghindari penggorengan harga atau untuk menghindari juga spekulan. Walaupun sudah diberikan sejumlah hambatan seperti itu, yang saya dengar juga mobil kan langsung diregister semua nih. Apalagi faktur juga udah keluar katanya, tinggal nunggu STNK aja. Mobil dari diregister semua. Dengar-dengar juga sudah ada yang menjual mobil ini menawarkan seharga 1,2 sampai 1,3 miliar dan katanya juga sudah ada yang beli. Tapi ya itu sudah di luar kuasa Honda, karena bagi Honda, saya banyak berbicara dengan Honda tentang mobil ini. Yang penting bagi mereka adalah bukan dealer mereka sendiri yang menggoreng harga, bukan dealer mereka sendiri yang menjual mobil ini dengan upping price ke konsumen. Tapi kalau konsumennya sendiri ternyata setelah diregister dengan nama dia dan dia masih bisa menjual lebih tinggi, itu ya itu untung-untungnya si konsumen. Dan kenapa harganya masih bisa tinggi? Karena memang pesanan Prelude ini habis sampai 2027. Jadi Anda baru bisa mendapatkan di 2028. Kalau saya nggak salah dengar di awal itu mereka cuma dapat kuota 100 unit per tahun. Sedangkan pesanan sudah 278. Artinya ada 78 orang yang baru dapat mobil ini di 2028. Nah, sekarang Honda Indonesia itu katanya sedang mencoba berusaha meminta kuota lebih supaya maksimal itu bisa di 150 unit deh di 2026, mengurangi sedikit antrian buat di tahun-tahun berikutnya. Tapi tetap aja, artinya kalau Anda sekarang ke dealer Honda dan minta Prelude, Anda nggak akan bisa dapat langsung. Yang itu artinya membuka peluang orang yang sudah memiliki Prelude untuk menjual mobilnya yang walaupun sudah diregister dengan nama dia, tapi tetap bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Tapi kalau untuk saya, saya nggak pernah beli mobil untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Walaupun saya pernah, misalnya GR-Yaris saya beli 850, saya jual lagi di atas 1 miliar pada saat itu. Tapi itu pun setelah saya pakai dan tidak ada di awal itu niat menjual sama sekali. Baru ketika GRMN datang, GR-Yaris saya jual. Dan Prelude ini juga rencananya sih pengen dinikmati, nggak pengen langsung dijual. Makanya kilometer juga saya nggak sayang-sayang pakai mobil ini. Baru 1 hari aja udah 170 kilo lebih jalannya, ngajak istri saya jalan. Istri saya juga seneng bawa mobil ini. Dan so far sih ini mobil akan sangat fun dipakai harian. Dia matic, dia halus, irit banget, posisi nyetirnya enak, audionya bagus. Mungkin kalau misalnya lagi di jalan-jalan yang agak kenceng gitu ya, atau di aspal yang agak kasar, suara bannya masih kedengeran. Tapi mungkin suara bannya yang agak terdengar itu karena memang sistem penggeraknya sangat halus, jadi suara ban itu lebih obvious gitu kedengerannya. Tapi nggak masalah sama sekali, nggak sampai yang sangat mengganggu. Oh ya, satu lagi, nikungnya gimana ya pakai kaki-kaki Type R nih? Ya, definitely ini tidak setajam Type R, tapi ini lebih tajam daripada Honda Civic.
Dan dia apa ya, presisi gitu, tidak terlalu responsif seperti Type R, tapi tetap presisi dan terprediksi. Tapi udah nanti saya akan jalan lebih jauh deh. Ini masih terlalu dini. Satu yang bikin saya sangat terkejut dari mobil ini adalah ketika ngebuka tangki bensinnya. Kenapa? Karena di tangki bensinnya ada tulisan minimum octane requirement-nya 90. Artinya secara teknis mobil ini bisa meminum Pertalite, bisa meminum oktan 90 tanpa ada bahaya ke mesinnya sama sekali. Yaitu salah satu alasannya karena memang mesin ini bukan sumber penggerak utamanya. Dia sebagian besar hanya untuk ngecharge baterai, jadi nggak perlu oktan terlalu tinggi. Ya, saya pasti nggak akan ngisi Pertalite ya. Saya nggak akan mendaftarkan mobil ini untuk mendapatkan barcode. Tapi minimal mobil ini bisa minum oktan 92. Yang sekarang oktan 92 itu harganya jauh lebih murah dibandingkan oktan 98. Oh ya, dan saya mau cerita satu lagi. Jadi ayah saya itu sekarang udah usia 80 dan beliau dari dulu juga sangat suka Honda Prelude. Well, kalau mau jujur sebenarnya beliau itu salah satu fanatikan merek Honda ya, selalu ada Honda di rumahnya. Tapi Prelude adalah salah satu Honda yang nggak pernah dimiliki karena ya memang nggak bisa beli di dealer Honda. Tapi pada saat beliau kuliah di Amerika, kuliah beasiswa waktu itu alhamdulillah beliau dapat, itu sering kirim foto-foto Honda Prelude kalau ada di Amerika gitu ya, walaupun nggak pernah sampai punya uang cukup untuk memilikinya. Dan kemarin pada saat saya pulang bawa mobil ini, saya datang ke kamar beliau sudah 80 tahun usianya tahun ini. Saya bilang, "Pah, aku baru beli mobil." "Mobil apa?" kata dia. "Honda Prelude baru." "Prelude?" kata dia. Nah, kondisinya sekarang ayah saya 80 tahun itu masih sehat pikirannya, tapi memang secara fisik sudah mulai agak lemah, apalagi setelah COVID itu agak sulit gitu untuk berjalan dengan luas. Jadi harus dibantu tongkat, membuat beliau itu suka males keluar rumah, diajak jalan-jalan juga males, lebih nyaman di rumah. Tapi begitu dengar Prelude, beliau langsung minta ke depan rumah untuk melihat langsung dengan tongkatnya, terus saya papah juga ke depan, dan beliau juga matanya berbinar begitu melihat Prelude dan langsung minta ke saya, "Bawa papa muter-muter." Akhirnya udahlah, kita muter-muter naik Prelude ini, dan seneng banget rasanya bisa bawa jalan-jalan orang tua naik satu mobil yang dulu cuma diidam-idamkan tapi sekarang bisa dapat versi barunya. Dan saking beliau itu tertariknya ke Prelude, waktu saya beli Prelude Gen 3 itu juga minta diajak jalan-jalan. Dan waktu itu komentarnya ayah saya, dia bilang, "Wah, udah modern sekali ya Prelude ya, tapi masih cakep banget," kata dia gitu. Jadi ya seneng banget akhirnya Honda itu kembali merilis Prelude, walaupun memang awalnya nggak dibikin sebagai Prelude, tapi ya anyway ini mobil nama resminya adalah Prelude dan akan menjadi bagian dari sejarah Prelude di Honda. Dan moga-moga dengan lahirnya lagi Integra, lahirnya lagi Prelude, sangat berharap Honda melahirkan lagi mobil-mobil legendarisnya seperti S2000, mungkin dibikin versi barunya yang menarik. Juga NSX, karena NSX Gen 2 belum bisa meneruskan nilai ikonik seperti Gen 1. Mungkin kalau ada Gen 3 bisa bikin yang ikonik juga. Tapi alhamdulillah seneng banget punya Prelude ini. Terima kasih buat Anda semua yang sudah support. Kalau enggak karena Anda semua, mungkin saya juga nggak akan berada di titik seperti sekarang ini. So, from the bottom of my heart, dari lubuk hati yang paling dalam, terima kasih buat Anda semuanya. Oke, kita balik ke garasi pit.
Nah, nanti setelah video ini selesai saya buat, kan saya niat untuk mengetes mobil ini lebih jauh lagi. Tapi sebelum mengetes lebih jauh, setelah video ini selesai, saya akan bawa mobil ini ke Vikul PPF yang juga ada di distrik otomotif PIK 2. Saya akan tinggal mobilnya di sini, akan diberikan lapisan paint protection film yang sudah saya percaya hampir 10 tahun di sejumlah besar mobil-mobil saya. Karena kenapa nggak pilih yang terbaik untuk mobil kesayangan kita, untuk memproteksi cat putih mutiaranya yang keren ini. Jadi mungkin mobil ini akan ditinggal sekitar 4-5 hari untuk pengerjaan Vikul PPF-nya. Dan setelah itu pasti akan terlindungi, bukan hanya terlindungi dari benturan-benturan kecil, stone chip, tapi juga menjaga kualitas catnya itu tetap cemerlang walaupun dijemur dan terkena sinar ultraviolet dari matahari. Yes, jadi mungkin jadi akan butuh sedikit waktu dulu buat Vikul PPF-in mobil ini. Kemudian nanti saya tes jarak jauh dan saya akan bisa bikin videonya lagi yang lebih lengkap, lebih akurat, lebih menyeluruh ke Anda semua. Oke, jadi dari sini kita tinggal, tapi sebelumnya kita balik ke garasi dulu, kita bikin closing. Jangan sampai ketinggalan closingnya karena akan ada pesan yang sangat penting buat Anda semua. Impresi pertamanya menyenangkan, mobil ini buat harian, irit, fun to drive, halus juga, bentuknya keren. Dan seneng banget bisa jadi yang pertama-tama pakai Honda Prelude di Indonesia. Seneng juga Honda Prelude, mobil yang dari dulu saya selalu suka lihatnya. Tapi cuma ada di luar negeri, kalaupun di Indonesia susah dapatnya karena harus dari kedutaan. Dan belum tentu surat-suratnya juga resmi, tapi alhamdulillah saya udah ada Prelude generasi 3 yang surat-suratnya lempeng semuanya, dan juga ada Prelude generasi terbaru ini. Tapi tenang aja, saya akan buat konten-konten tentang mobil ini, saya akan rasakan lebih jauh lagi, lebih panjang lagi untuk bisa memberitahukan ke Anda kira-kira apa aja nih kelebihannya, apa saja kekurangannya, apa yang saya suka, apa yang saya kurang suka. Dan oh ya, lupa saya ngasih tahu satu lagi. Saya dapat diskon beli mobil ini. Jadi mobil ini harganya mestinya 974,9 juta rupiah. Saya dikasih diskon bukan dari Honda Prospect motornya, tapi dari dealernya, yaitu Honda Bandung Center. Alasannya adalah karena saya adalah pembalap dari Honda Bandung Center yang sudah membela Honda Bandung Center dari tahun 2011 dan diberikan diskon yang lumayan, 50 juta rupiah diskonnya. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Honda Bandung Center. Rasanya bukan nilainya ya, tapi lebih ke apresiasinya sebagai pembalap HBC itu saya merasa sangat sangat bangga gitu ya bisa diberi perhatian seperti itu. Jadi total yang saya bayarkan untuk mobil ini adalah 924,9 juta rupiah. Alhamdulillah dibelinya juga dengan cara cash, dan saya doakan juga bagi Anda pecinta otomotif yang mungkin punya impian ingin memiliki mobil tertentu, dimudahkan jalannya, dimudahkan rezekinya oleh Tuhan. Tapi ingat, supaya berkah semuanya, supaya makin dimudahkan, selalu cari rezeki di jalan yang halal. Jangan menghalalkan segala cara, korupsi, mencuri, manipulasi. No, itu bukan jalan yang berkah. Kalaupun Anda bisa kaya gara-gara itu, nggak akan baik ke depannya. Dan masa sih Anda tega ngasih anak cucu keturunan Anda dengan uang yang haram? Selalu cari harta dari jalan yang halal dan jangan lupakan sedekah. Oke, kita tutup dulu videonya sekarang. Nanti kita akan coba-coba lagi mobil ini dan tunggu konten Prelude selanjutnya di channel ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan bagi Anda yang di Bandung, Anda bisa follow Instagramnya HBC Main Dealer di sini untuk melihat produk-produk mereka di Bandung. Dan walaupun mobil ini diambil di Bandung, tapi nanti akan diregister dengan plat Jakarta. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.